Pernahkah kamu merasa dikucilkan, dihina, atau bahkan dirundung oleh temanmu sendiri? Ternyata, tindakan seperti itu bukan hanya menyakiti hati, tapi bisa juga melanggar hukum. Nah, di video kali ini, kita akan membahas apa itu taat hukum, hubungan hukum dengan norma, dan bagaimana perundungan bisa masuk kategori pelanggaran hukum. Jadi, tonton sampai akhir, karena di bagian terakhir ada tugas menarik untuk kamu kerjakan. Taat hukum berarti patuh dan setia terhadap peraturan hukum yang berlaku. Orang yang taat hukum akan menjalankan kewajiban dan tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Misalnya, tidak menyontek saat ujian, tidak membolos, tidak melakukan perundungan, atau kekerasan terhadap teman. Ketaatan ini menunjukkan tingkat kesadaran hukum seseorang. Jadi, semakin kamu paham hukum, semakin sadar kamu untuk berperilaku sesuai aturan. Dalam kehidupan masyarakat, perilaku kita diatur oleh norma. Norma adalah pedoman atau aturan bersama agar hubungan sosial tetap harmonis. Contohnya, saling menghormati, tolong-menolong, tidak membuat keributan. Kalau semua orang melanggar norma, apa yang terjadi? Pasti kehidupan jadi kacau dan tidak tertib. Nah, hukum itu sebenarnya bagian dari norma, tapi bersifat lebih resmi dan mengikat. Jenis-jenis norma ada 4 jenis norma yang berlaku di masyarakat. Norma agama bersumber dari ajaran agama, mengajarkan kebaikan, kasih sayang, dan kejujuran. Norma kesusilaan bersumber dari hati nurani. Contohnya, merasa bersalah kalau berbohong atau menyakiti orang lain. Norma kesopanan mengatur tata cara berperilaku sopan di masyarakat. Contoh, tidak berbicara kasar, menghormati orang tua. Norma hukum ditetapkan oleh pemerintah dan bersifat mengikat serta memaksa. Siapa yang melanggar bisa kena sanksi tegas. Ciri-ciri norma hukum ada 4 ciri utama dari norma hukum. Mengikat, semua orang wajib menaati. Memaksa, siapapun yang melanggar bisa dikenai sanksi. Otonom, hukum berdiri sendiri dan tidak boleh diintervensi kepentingan lain. Responsif, hukum harus menyesuaikan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Contoh, Undang-Undang ITE yang melindungi dari perundungan digital. Aturan lalu lintas agar jalan aman. Tata tertib sekolah untuk menjaga ketertiban belajar. Contoh nyata di sekolah pun ada norma hukum yang harus ditaati, yaitu tata tertib sekolah. Isinya antara lain, ketentuan berpakaian dan seragam, waktu belajar dan jam masuk, larangan membawa senjata tajam atau benda berbahaya, sopan santun antar siswa dan guru. Jika melanggar tata tertib, kamu bisa mendapat teguran, surat peringatan, atau sanksi sesuai aturan sekolah. Ini semua bukan untuk mengekang, tapi untuk mendidik agar kita terbiasa hidup tertib dan taat hukum. Kesimpulan dan refleksi jadi, teman-teman, taat hukum bukan sekadar takut dihukum, tapi tentang kesadaran bahwa setiap aturan dibuat untuk menjaga keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Dengan menaati hukum dan norma, kita membangun bangsa yang aman dan damai. Tugas refleksi dan diskusi. Tuliskan 3 contoh perilaku taat hukum yang sudah kamu lakukan di sekolah atau rumah. Tuliskan 2 contoh pelanggaran norma yang pernah kamu lihat, dan bagaimana cara memperbaikinya. Buat poster digital atau manual bertema "Aku Siswa Taat Hukum". Tempel di kelas, kumpulkan minggu ini. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar makin banyak yang belajar jadi warga negara yang taat hukum. Sampai jumpa di video berikutnya.